Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak Ustazah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, dan pembelajaran kelima. Nah, kita sudah memasuki pembelajaran kelima. Kalian perhatikan dengan baik ya, tonton video pembelajarannya, agar kalian bisa mengerti. Coba kalian buka buku kalian pada halaman 39. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada Salman dan teman-temannya sedang meniup balon. Salman dan teman-teman bermain tiup balon di halaman rumah. Mereka berlomba meniup balon sampai balon itu menjadi besar. Anak yang balonnya paling besar, maka dia akan menjadi pemenangnya. Jono sangat semangat meniup balonnya. Kemudian, balon Jono pun akhirnya pecah. Balon Susan yang tadinya kecil, lama-kelamaan juga menjadi besar. Balon Susan berbentuk hati. Sofia pun bertanya kepada Jono. Coba perhatikan percakapan di bawah ini. Jono, mengapa balon ini menjadi besar setelah ditiup? Karena ruang di balon itu terisi udara, Susan, kata Jono. Kemudian, mengapa balonku pecah ya, Salman? Kata Jono. Karena ruang pada balon sudah terisi penuh udara, Jono. Oh iya, aku mengerti, Salman, kata Jono nih. Terus, meniup balonnya itu termasuk benda padat ya anak-anak. Tetapi udara yang terdapat di dalam balon itu barulah termasuk benda gas. Seperti itu. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman benda. Ada benda padat, benda cair, dan juga ada benda gas. Nah, benda gas itu dia itu dapat mengisi ruang yang kosong. Bentuknya juga menyesuaikan dengan wadahnya. Kemudian juga menekan ke segala arah. Seperti udara yang terdapat di dalam balon, itu termasuk benda gas. Selanjutnya, apa saja sih ragam wujud benda? Perhatikan gambar di bawah ini. Coba kalian perhatikan. Di sini ada cangkir. Gambar cangkir. Cangkir ini termasuk benda padat karena sifatnya tetap. Selanjutnya ini ada uap. Uap yang keluar dari air. Air di dalam gelas ini, air panas ini, uap inilah yang termasuk benda gas. Kemudian ini ada air yang terdapat di dalam gelas. Air ini kalian pasti sudah tahu, ini termasuk benda cair. Selanjutnya gambar yang kedua, di sini ada teko. Ini teko. Teko ini termasuk benda padat ya anak-anak. Kemudian uap air yang keluar dari teko ini termasuk benda gas. Selanjutnya yang ketiga ini ada gambar awan. Awan itu adalah uap air yang meluap menjadi titik-titik air. Maka dia disebut benda cair karena dia meluap. Karena itu adalah uap air yang meluap menjadi titik-titik air, maka termasuk benda cair. Selanjutnya ada juga ragam wujud benda. Yang keempat, ini adalah keran air. Perhatikan, keran air ini termasuk benda padat ya. Selanjutnya ini air yang keluar dari kerannya. Air ini termasuk benda cair.
Selanjutnya, gambar yang kelima. Ada kulit bola. Kulit bola ini termasuk benda padat. Sedangkan isi dalam bola, udara yang terdapat dalam bola itu disebut benda gas. Ya, semoga kalian dapat membedakan mana yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Karena di pembelajaran sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan apa itu benda padat, apa itu benda cair, dan benda gas. Selanjutnya kita belajar tentang peraturan bermain di lingkungan rumah. Bermain di lingkungan rumah itu sungguh menyenangkan. Tetapi bermain di lingkungan rumah itu juga ada aturannya. Seperti gambar yang terdapat pada halaman 42. Kalian buka buku kalian, pada halaman 42, itu ada gambar Salman mematuhi peraturan yang ada di lingkungan rumah. Misalnya, membuang sampah setelah bermain adalah contoh menaati peraturan menjaga lingkungan rumah. Adapun peraturan bermain di lingkungan rumah selain membuang sampah seperti yang dilakukan Salman dan teman-temannya adalah, lihat gambarnya. Ini adalah peraturan bermain di lingkungan rumah. Salman membuang sampah, memungut sampah yang berserakan, seperti itu. Begitulah contoh mematuhi peraturan yang ada di lingkungan rumah. Selanjutnya, apa saja sih contoh aturan bermain di lingkungan rumah? Adapun beberapa contoh aturan bermain di lingkungan rumah. Yang pertama, membuang sampah setelah bermain, seperti yang dilakukan Salman tadi pada gambar. Yang kedua, tidak merusak benda-benda di sekitar tempat bermain. Ya, jadi kalau saat kalian bermain bersama teman, kalian tidak boleh merusak benda-benda yang ada di sekitar tempat bermain. Selanjutnya, tidak ribut ketika bermain. Ya, bermain tidak boleh ribut agar tidak mengganggu orang di sekitar, seperti itu. Selanjutnya, merapikan mainan kembali setelah selesai bermain. Nah, ini yang penting anak-anak. Setelah kalian bermain di lingkungan rumah kalian, maka kalian harus merapikan mainannya kembali. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Selanjutnya, yang terakhir adalah tidak mengotori lantai atau tempat lainnya ketika bermain. Ya, setelah bermain, bersihkanlah tempat kalian bermain agar tidak kotor lantainya. Seperti itu ya. Jadi kalian harus bertanggung jawab saat bermain. Salah satu contoh bertanggung jawabnya adalah membersihkan tempat bermain kita setelah kita bermain, seperti itu. Jadi, anak soleh itu harus selalu melatih diri kita untuk bertanggung jawab saat bermain di lingkungan rumah. Anak soleh juga harus membuang sampah di tempat sampah jika melihat sampah berserakan di tempat bermain. Anak soleh juga harus menjaga suaranya agar tidak mengganggu lingkungan. Seperti tadi, tidak ribut ketika bermain. Kemudian anak soleh juga harus menghindari untuk menginjak tanaman. Nah, di sekitar lingkungan rumah kalian pasti banyak tanaman. Saat bermain itu kalian tidak boleh menginjak tanaman. Kita harus melihat sekitar kita. Saat merusak benda yang ada di lingkungan rumah, kalian juga harus mengakui dan memperbaiki kerusakannya. Seperti itu. Allah berfirman, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya dalam surah Al-Mudaththir ayat 38. Saat kalian berani bertanggung jawab saat melakukan kesalahan itu merupakan sikap yang terpuji, sikap yang sangat baik sekali anak-anak. Jadi kalian harus bisa melakukan seperti itu.
Jika kalian melakukan kesalahan saat bermain di lingkungan rumah, maka kalian harus bertanggung jawab memperbaiki kesalahan itu. Itu termasuk sikap yang terpuji atau sikap yang sangat baik. Itulah contoh anak soleh dan anak soleha. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran kali ini dapat membantu kalian mempelajari lagi di rumah tentang benda padat, benda cair, benda gas, seperti itu. Itu termasuk keragaman benda. Serta kalian juga dapat mengetahui apa saja aturan yang ada di lingkungan rumah kalian. Aturan bermain saat di lingkungan rumah kalian, seperti itu. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.